Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya, pertama saya Febrian Lupa dengan NIM D400 210 104. Dengan saya Ilham Aziz Saputra, NIM D4001 210 101. Dan saya Muhyiddin Mala dengan NIM D400210033. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem pencengkram Hyperpoint untuk robot tematik Indonesia atau KRTMI dengan kendali wireless PlayStation 2 joystick. Sistem pencengkeram Hyperpoint untuk kontes robot tematik Indonesia KRTMI dengan kendali wireless PlayStation 2 joystick. Abstrak. Kontes robot Indonesia sudah menjadi ajang yang bergengsi bagi pecinta robotika tingkat perguruan tinggi se-Indonesia. Merancang bangun robot sudah menjadi hobi tersendiri bagi peserta kontes robot Indonesia atau KRI, yang kemudian menghasilkan robot-robot yang canggih yang siap menggantikan kerja manusia pada masa depan. Namun, robot-robot canggih yang dilombakan tidak mudah untuk dirancang dan dibuat. Perlu dedikasi tinggi untuk membuat sebuah robot agar robot tersebut mampu melakukan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan yang dikehendaki. Sebagai contoh yaitu kontes robot tematik Indonesia atau KRTMI merupakan salah satu divisi dalam KRI yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa yang menuntut untuk diselesaikan. Dalam kontes robot divisi KRTMI ini, robot yang dapat dikendalikan dengan remote atau wireless ini dirancang untuk melakukan permainan tradisional dam-daman yang diterapkan dengan mengadopsi teknologi digital twin, yakni dengan mengambil koin dari rak dan menempatkan koin tersebut pada posisi tertentu pada lapangan digital. Kontes ini merupakan permainan antara dua tim. Saat dimulai, kedua robot akan bergerak mengambil koin di rak dan kemudian bergerak membawa koin untuk ditempatkan pada titik-titik yang sah pada lapangan digital. Dari konsep robot yang berdasarkan aturan robot menggunakan tenaga penggerak utama dengan 4 buah motor DC yang dipasangkan dengan roda tipe Omni untuk dapat bergerak yang lebih banyak. Sedangkan untuk melakukan pengambilan koin digunakan kombinasi 3 motor servo. Seluruh pengoperasian robot dikendalikan dengan perintah joystick nirkabel oleh operator robot. Pendahuluan. KRI atau Kontes Robot Indonesia merupakan ajang kompetisi rancang bangun dan rekayasa dalam bidang robotika yang diselenggarakan oleh Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Lahirnya Kontes Robot Indonesia tidak lepas dari World Micromos Competition pada tahun 1980-an dan mulai berkembang ketika Indonesia, lebih tepatnya Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, diundang mengikuti NHK Robocon pada tahun 1991 di Jepang. Sayangnya pada tahun berikutnya Indonesia tidak lagi diundang. Di sini Indonesia mulai membuat rancangan kontes robot setanah air yang kemudian diselenggarakan IRC pada tahun 1993 yang pada akhirnya pada tahun 2000 dengan IRC 3 atau KRI 3 menjadi kontes robot nasional secara resmi. Di tahun 2002, KRI memiliki 6 divisi kompetisi robot di mana masing-masing robot memiliki tujuan, peraturan, dan keunikan masing-masing. Divisi pertama yang paling unik yaitu KRAI atau Kontes Robot Abu Indonesia. Divisi kedua yaitu KRSRI atau Kontes Robot SAR Indonesia. Divisi selanjutnya yaitu robot sepak bola humanoid dan beroda dalam 2 divisi KRSBI atau Kontes Robot Sepak Bola Indonesia. Divisi kelima yaitu KRSTI atau Kontes Robot Seni Tari Indonesia. Divisi terakhir yaitu KRTMI atau Kontes Robot Tematik Indonesia. Kontes Robot Tematik Indonesia
2021 mengambil tema digital twin, tema yang merupakan komponen utama pada industri 4.0 pada KRI 2002. Tema kontes robot tematik Indonesia 2002 sama dengan tema tahun 2021, yakni robot game dengan permainan yang lebih rumit. Kontes robot tematik Indonesia ini diharapkan menjadi wadah untuk mengembangkan dan menyampaikan ide-ide dalam memberikan kontribusi pada penerapan konsep industri 4.0 melalui otomasi dan robotika. Tujuan utama robot KRTMI yaitu robot harus berhasil lebih dahulu meletakkan 3 koin berjajar pada satu garis atau lengkungan di sisi lawan akan dinyatakan sebagai pemenang. Sebagian besar masalah yang dialami para peserta adalah saat membawa koin yang akan diletakkan di lapangan digital. Apabila koin yang terjatuh atau tidak berada pada posisi yang sah di lapangan digital, boleh diperbaiki posisinya dengan cara mengangkat dan meletakkannya pada posisi yang sah. 2. Rancangan dan metode. 2.1 blok diagram sistem. Gambar 1 itu blok diagram sistem. Fungsi dari semua komponen yang ada pada gambar blok diagram desain sistem di atas dapat dijelaskan di bawah ini. 1. Driver motor L298N. 2. Driver motor bertindak sebagai pengontrol kecepatan motor DC. 3. Motor DC 12 volt. 4. 3 tipe motor servo. 5. Motor servo MG90S bertindak sebagai buka dan tutup gripper. 6. Motor servo MG995 bertindak sebagai vertikal dan horizontal gripper. 7. Motor servo AX12A bertindak sebagai naik dan turun gripper. 8. Baterai 12 volt. 9. Baterai digunakan untuk menyediakan catu daya ke Arduino Mega dan gripper motor. 10. Joystick PlayStation 2 nirkabel. 11. Joystick PlayStation bertindak sebagai remote control. 2.2 Desain sistem robot. Dimensi maksimum robot keseluruhan adalah panjang 25 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 20 cm dengan panjang gripper 20 cm berdasarkan aturan. Kekuatan pendorong utama robot menggunakan 4 buah motor DC yang ditenagai oleh driver L298N. Berikut gambar 2 desain 3D robot. Berdasarkan gambar 2 merupakan rancangan desain robot beroda secara 3D yang didesain menggunakan software SolidWorks. 2.3 Perancangan desain PCB. Rancangan desain PCB atau print circuit board dilakukan dengan memvisualisasi skematik mikrokontroler Arduino Mega yang dihubungkan ke driver L298N dan motor servo dengan 3 tipe yaitu MG90S, MG995, dan AX12A. Berikut gambar 3 skematik perancangan hardware dan gambar 4 visualisasi PCB. Terdapat tabel juga spesifikasi pin sistem. Berikut Arduino Mega yang dihubungkan driver L298N dan motor servo. 2.4 Algoritma dan strategi. Berikut strategi diagram alir strategi robot. Pada awal start, robot dalam posisi standby dan dapat dihubungkan dengan joystick. Setelah terhubung dengan joystick, robot dapat bergerak sepenuhnya sesuai dengan perintah dari joystick. Dikarenakan dikendalikan secara jarak jauh melalui koneksi wireless yang dioperasikan oleh operator robot. Operator mengoperasikan robot untuk bergerak mengambil koin yang berada di rak koin menggunakan gripper. Setelah mendapatkan koin dari rak, koin dijatuhkan dengan tujuan agar posisi diameter koin dapat tertangkap kamera utama. Gripper mengambil kembali koin yang dijatuhkan dan membawa koin tersebut ke daerah lapangan digital. Apabila mendapatkan pertemuan garis yang kosong tanpa ada koin lawan pada lapangan digital, koin dapat dijatuhkan pada tempat tersebut. Setelah menempatkan koin pada tempat yang sah dan masih memiliki waktu, robot kembali untuk mengambil koin dan menempatkannya lagi di pertemuan garis pada lapangan digital hingga waktu telah habis. Tiga, pengujian dan analisis. 3.1 Pengujian gripper. Pengujian gripper dilakukan untuk mengetahui apakah gripper tersebut dapat berfungsi dengan baik menggunakan 3 buah servo.
dengan tipe yang berbeda. Harus adanya pengujian agar mendapatkan hasil yang maksimal. Pengujian dilakukan ketika robot bolak-balik memindahkan koin dari rak ke lapangan digital. Gambar 6 yaitu gripper pada robot. Kemudian tabel 2 adalah pengujian gripper, di mana pada saat kondisi berhasil merupakan hasil dari kondisi finish. Kemudian 3.2 pengujian arah rotasi motor. Pengujian arah rotasi motor dilakukan untuk menguji keluaran motor DC, apakah sudah berjalan dengan benar atau salah. Pengujian juga dapat dilakukan untuk mengetahui roda berputar dengan seharusnya atau belum. Pengujian arah rotasi motor menggunakan joystick yang dikendalikan dengan jarak jauh oleh operator robot. Operator mengoperasikan joystick untuk memastikan robot berfungsi dengan baik. Jika dikendalikan, robot bisa bergerak atau tidak bergerak. Tabel 3 merupakan pengujian arah rotasi motor. 3.3 pengujian efisiensi pengemudi motor. Pengujian efisiensi pengemudi motor dilakukan untuk mengetahui kecepatan motor DC diatur dengan memasukkan sinyal analog pulse width modulation atau PWM ke dalam driver motor dengan arah putaran yang sama. Tabel 4 merupakan pengujian efisiensi pengemudi motor. Kemudian 3.4 pengujian sistem keseluruhan. Pengujian sistem keseluruhan dilakukan dengan menggabungkan semua subsistem yang dikendalikan oleh joystick. Tabel 5 merupakan pengujian sistem keseluruhan. Tersebut dipengaruhi oleh sistem kendali yaitu microcontroller. Microcontroller merupakan chip yang berisi sebagai unit penting untuk melakukan pemrosesan data sehingga dapat berlaku sebagai pengendali dan komputer sederhana. Dengan menggunakan IC microcontroller, maka dapat membuat pengendali robot dan cara memprogram IC microcontroller dapat mengendalikan pergerakan dan interaksi robot dengan lingkungan. 4. Kesimpulan. Dari data di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Pada pengujian gripper, flash dilakukan sebanyak 5 kali. Selama pengujian, waktu yang diperoleh hasilnya stabil dengan 3 kali berhasil dan 2 kali gagal. Saat pengujian arah rotasi motor, jika diberi logika sama, high dengan high atau low dengan low, maka motor DC tidak berputar. Jika diberi logika berbeda, high dengan low atau low dengan high, maka motor DC berputar searah atau berlawanan jarum jam. Saat pengujian efisiensi pengemudi motor, semakin besar PWM yang diberikan, maka RPM motor semakin cepat berputar, disertai efisiensi dengan rata-rata 99,8%. Saat pengujian sistem keseluruhan tombol joystick, semua keadaan normal, dan ketika dijalankan, robot berhasil bergerak lancar. Jarak kontrol maksimum dari joystick perintah ke robot dengan rintangan bebas adalah 50 meter dan itu tidak mempengaruhi waktu respon robot. Cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada salah kata salah ucap dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.